Swastiastu. Oke. Jangan itu. Biarin dulu. Ngapain? Beli dikit. Udah. Ya sudah ke sini. Matanya sudah diambil. Udah. Enggak usah ngomong-ngomong lagi. Mau dibalikin? Siapa ini? Aman, Om? Aman? Aman? Ngomong. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Dengan siapa? Saya penunggu di tempat ini yang ingin menguasai di dalam sana. Berarti yang tadi mau masuk ya? Jadi kamu yang tadi mau masuk, yang dari tadi ya? Kenapa kalian mau masuk? Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa masuk? Ilmuku tidak sebanding yang dengan orang yang di sana. Terus kenapa kenapa nggak ganggu teman saya? Kenapa? Karena itu adalah kesenanganku melihat kekacauan di sini. Siapa yang suruh? Ada yang suruh kamu ya? Nggak ada. Di sini kamu tempatmu di mana sini? Di mana? Di pohon. Di pohon itu ya? Berarti yang goyang-goyang tadi ya? Udah berani. Kenapa kamu tidak bisa masuk di dalam? Tidak bisa. Tidak bisa. Ini yang tadi masuk di Mas Egi itu ya? Tadi ya? Iya. Oh. Iya, menarik. Koloninya kan semua yang di luar dari bangunan. Sosoknya ini seperti apa? Sosokmu seperti apa sih? Kerah. Ya? Kerah. Oh, sosok kerak. Kan ada loncat dari tadi ya? Sempat nyerang juga. Iya. Jadi ini sosoknya kerak ini. Nah, tadi sempat apa ya? Menyerang masjid. Waktu Mas Giri kan Ya. dinaikin ya. Dicubit-cubit tadi Mas ya. Gimana Mas? Cuma lumayan. Gimana ya? Ada yang kamu mau sampaikan lagi? Pergi dari sini. Kenapa tinggal di sini? Mana kekuatanku, kembalikan. Cepat. Ya. Dicot. Siapa yang mau itu?
Kamu udah lama di sini? Mana lebih lama kamu sama Anak kamu. yang waktu aku di sini? Ya? Bisa lah. Lebih lama dia. Berarti kamu kemarin berarti masih lebih lama Resi itu berarti. Dia ini sebenarnya ingin menguasai di dalam. Oh, Cuma gitu. tidak bisa. Kamu coba masuk berarti ya? Terus nggak bisa masuk? Kenapa nggak bisa masuk? Karena di sana ada dinding. Ada dinding, di mana dindingnya? Dinding suci. Kamu banyak temanmu di sini, banyak temanmu. Di mana temanmu di mana? Di luar tuh. Di sini di dalam banyak. Sana ada. Oh, berarti di sekitar ini banyak ya? Berarti yang tadi melempar ya. Yang lempar-lempar tadi siapa? Teman-teman kamu. Terus yang gerak-gerakin pohon tadi siapa? Kamu. Apa yang kamu mau katakan, mau sampaikan sama teman-teman di sini, sama warga di sini? Mungkin ada yang kamu mau sampaikan mungkin? Nggak ada. Kalau ada kekacauan di sini ya udah sini. Tapi kalau ada kekacauan di sini itu nggak kamu. Ada warga sering kamu ganggu nggak di sini? Nggak ada. Kawan-kawan? Nah, nggak tahu kalau kawan. Jarang sih. Kalau orang luar baru ada yang melihat. Sering Enggak menambahkan sih, diri. teman-teman di goyang-goyangin gitu sih nggak ada gitu. Berarti nggak pernah nampak. Tidak nampak secara langsung. Nggak, cuman nggak ada gerakan-gerakan gangguan gitu aja. Kekuatannya kita ambil aja biar dia tidak membuat kekacauan. Jangan kembalikan kekuatanku. Suara sudah 2 kali. Jadi dia sudah lemas, sudah tidak berdaya karena pusaka atau ilmu dari kekuatannya terpaksa kita lepas. Ya, karena dia terlalu barbar, terlalu full energinya karena dia sosok yang bisa dibilang negatifnya tinggi. Kita keluarkan. Minta air. Air dong, air. Sakit bu dia smackdown si Bang Giri. Olahraga. Hardi baru bisa. Kalah tinggi loh. Melet gajah silat Rembana. Anak pak ya di sini kayaknya dijadikan tempat orang pengobatan juga ya. Kalau ada orang-orang agama Hindu yang sakit itu kayaknya dipandiin di sini juga ya. Seperti kalau ada yang istilahnya kalau di seperti kesurupan, penyakit-penyakit sihir biasanya sering dibawa ke sini, dimandikan di sini di goa, diambil air sucinya itu. Dia hitam. Jadi saya lihat beberapa flashback ke belakangnya, memang selain menjadi tempat ibadah, di sini juga sering dijadikan sebagai sarana kepercayaan dalam hal pengobatan menurut agama Hindu. Karena air sucinya digunakan untuk menangkal sihir dan banyak fungsi lainnya dari goa tersebut. Jadi kalau kita flashback memang sering digunakan untuk sembahyang dan untuk sarana pengobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jejak Misteri Arila Production.
Ya, sekarang kita sedang berada di sebuah tempat yang berada di daerah Mataram, lebih tepatnya di daerah Rembige. Dan tempat ini ada sebuah gua di Dalam, ya, ada di dalam ada sebuah goa yang keterkaitannya sama Anak Agung. Anak Agung. Kisahnya itu kalau tidak salah ya, itu ada keterkaitan juga sama Dengan kedatuan kedatuan yang ada di di daerah Mambalan. Mambalan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita menanyakan langsung sama narasumber ya yang ada di sini. Kebetulan kita ditemani sama penjaganya langsung, yang juru kunci yang ada di sini. Oke, sekarang kita akan menanyakan langsung sama juru kunci ya. Iya. Narasumber kita tentang Sejarah sejarah dari tempat ini. gua. Ya. Ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Ahmad lah. Pak Ahmad. Betul. Jadi begini Pak Ahmad, mohon maaf kita mengganggu waktunya. Malam-malam kita berkunjung ke sini. Jadi kita mau menanyakan sejarah dari tempat ini, Pak Ahmad. Mungkin Pak Ahmad bisa menceritakan sedikit ke pemirsa tentang sejarah dari tempat ini. Ya, mungkin saya hanya bisa menyampaikan beberapa garis besarnya saja. Iya, Kalau Mas. sejarah detailnya mungkin saya masih kurang menguasai. Jadi memang ini Pura Linggarsana ini sudah lama berdirinya, masih zaman sejak pemerintahan Anak Agung dulu. Iya. Yang konon ceritanya dibangun oleh seorang gusti yang masih ada hubungan kaitannya dengan keluarga-keluarga kami yang berada di Rembige sini gitu. Jadi beliau yang membangun ini, nama gustinya saya lupa. Setelah itu beliau masuk Islam Iya. dan diberi gelar Raden Mas Setiaji kalau nggak salah, dan Iya. beliau berangkat haji ke Mekah dan meninggal di Mekah gitu. Dulu pernah ditawarin beberapa tanah warisan di sini, beliau tidak mau. Dia lebih memilih untuk melepas itu semua, bahkan milih untuk menjalan ke tanah suci Mekah. Itu kejadiannya sudah lama sekali. Sudah sangat lama, karena saya belum lahir, dan bahkan bapak saya belum lahir pun beliau sudah. Berarti sudah Nah. ada. Kalau kita lihat dari keturunan, kalau bisa dilihat Pak Ahmad ini garis keturunan yang keberapa gitu Nah, ya? kalau dilihat dari sana, saya mungkin bapak saya punya buyut. Nah, Berarti itu sudah lama. lama sekali. Dan ini Pura Linggarsana ini nampak di depan ini gerbang aslinya seperti ini, cuman kulitnya saja ini yang baru sama gerbangnya. Berarti dari kayu-kayunya Ya, ini yang asli yang sudah lama. Ini baru ini. Oh, baru. Ya kalau ini bangunannya udah lama. Ini bangunan- sisa-sisa yang lama. Bangunan aslinya Iya, berarti. bangunan aslinya. Dan Iya. ini dulu belum ada, ini tembok kiri kanan apa belum ada. Ini sekarang udah banyak direnovasi. Iya, iya. Dan beberapa pura-pura yang terdahulu masih ada, dan juga gua peninggalan juga masih ada di sini. Tapi itu sudah direnovasi juga karena kemarin longsor akibat gempa dan longsoran air kan. Tapi sekarang udah dibangun dinding. Jadi gua asli dulu di sana banyak sumber air. Masyarakat Rembige di sini dulu kalau mau mandi datangnya ke sini, mandi di sini ada Nggak sumber apa-apa air. ya? Nggak apa-apa. Ini belum ada gerbangnya, belum, masih bebas orang keluar masuk. Kalau untuk kegiatan yang di warga sini atau mungkin warga luar yang berkunjung ke sini biasanya Kalau masyarakat kegiatan sini yang mereka. untuk upacara keagamaan dulu masih sifatnya dikelola keluarga kan, Iya, masih iya. keluarga. Gusti-gusti yang ada di Karangbaru, di Tohpati juga sering datang ke sini sembayangan, itu masih keluarga. Mungkin sekarang udah diserahkan ke mungkin sebagai cagar budaya PHRI mungkin, makanya banyak direnovasi dan setiap tahun ada upacara besar di sini. Oh, kalau Upacara boleh tahu agama. itu, upacara itu dari teman-teman yang Hindu ya? Iya, teman-teman yang Hindu dan masyarakat di sekitar. Sekarang di sudah banyak rumah-rumah kan. Iya. Dulu masih kebun kosong. sawah, tanah kangkung dulu. Tapi sekarang
sudah mulai rame orang sembayangan di sini, masyarakat juga tidak pernah terganggu karena ikatan darah dan kekeluargaan dengan Rembige masih kental gitu. Masih kental. Dan juga beberapa peninggalan di kampung sana ada berupa pura atau merajan masih ada di kampung di Rembige di sebelah ya, di Jalan Lombok itu ya, masih ada, walaupun keluarga-keluarga di sekitarnya banyak yang masuk ke agama Islam, tapi puranya masih dipelihara dan dirawat sama keluarga-keluarga yang datang dari Karangbaru, dari Topati gitu untuk sembayangan di sana. Gini Pak Ahmad, kalau tentang ini, tentang cerita mungkin dari yang dulu ya, dari Anak Agung, mungkin Pak Ahmad ada tahu cerita-cerita tentang Anak Agung dulu kan ceritanya di sini. Nah, kalau sejarah detail masalah Anak Agung juga saya kurang pas, jadi saya tahunya hanya sekitar itu. Mungkin ini ada kaitannya dengan kedatuan di Mambal, dengan kedatuan di Puyung, itu ada kaitannya dengan di situ. Dan apa namanya, konon ceritanya ini gua ini atau pura ini ada penghuninya sejenis kuda putih tinggi besar katanya, menurut penglihatan orang-orang yang sudah pernah melihat. Sejak saya sering di sini dulu nyabit atau pemain-pemain belum pernah ketemu, cuman orang yang sering melihat gitu. Itu dengar-dengar ceritanya. Dan kalau ada orang mau berbuat jahat atau yang mau maturan datang ke sini membawa hal yang tidak boleh, kan kadang kata ceritanya tidak bisa keluar dari tempat ini gitu. Berarti kalau niatnya tidak bagus, dia tidak bisa keluar, putar-mutar di tempat saja ceritanya begitu. Itu orang Hindu sendiri yang mengalami seperti itu gitu. Oke Pak Ahmad, tadi katanya ada gua di dalam. Itu bisa kita melihat ke dalam? Mari kita masuk ke dalam. Guanya sekarang udah seperti tadi, sudah direnovasi, jadi seperti itu adanya gitu. Mari kita, biar teman-teman tidak penasaran gitu. Silakan. Mari kita lihat guanya ke dalam ya. Ini dulu sebelum ditimbun, ini alur sumber mata air di sini besar dulu, kayak sungai, kayak kolam. Dan ini dulu ada fondasi bangunan bangunan lama. Ini sekarang udah baru renovasi semua. Masyarakat dulu mandinya di sini. Jadi airnya itu keluarnya dari sini. Dari dalam gua. Dari sini yang ngalir sini. Terus mengairi kampung sawah-sawah. Kita ke arah gua nih. Ini guanya. Ini kondisi dalam gua. Ini sekarang setelah direnovasi ini, dindingnya udah direnovasi karena jadi bangunan lamanya ya ini. Seperti ini bangunan lama, ini naga dan lingkaran naga ini masih bangunan lama. Ini yang baru semua ya. Renovasi akibat gempa dan tanah longsor. Mari silakan. Ini ada masih sumber airnya juga di dalam sini. Ini tempat sembayangannya teman-teman masih ada. Nah ini airnya masih kelihatan. Jadi konon ceritanya orang-orang dulu ini air aliran ini ceritanya tembusannya ke Lingsar. Iya, ceritanya begitu. Ini masih ada. Ini tidak pernah kering ya? Ini tidak pernah kering. Walaupun musim panas. Walaupun musim kemarau. Tetap segini airnya. Ini besar ini. Cuman sekarang agak debit airnya sudah berkurang ya. Di atasnya kan serapan air tanah itu sudah berkurang, udah dibangunin beton semua di atas. Tanah sawah udah hilang. Perumahan. Iya, jadi perumahan semua. Ini Nggak apa-apa bisa kan? Ya, silakan ya. Mungkin lampunya mungkin biar kelihatan air dan guanya terus. Kita ini sekarang berada di dalam gua ya. Di sebelah saya kan itu ada mata air yang dulu debitnya sampai keluar Pak ya. Airnya sampai keluar dan di situ ada pemandian di luar. Cuman karena sekarang debit airnya dia berkurang karena banyak beton di sini. Bangunan jadi airnya berkurang tapi tetap tidak pernah kering. Tidak pernah kering ya. Sekarang kita coba melihat sekeliling. Sambil nanti mungkin ada ini ya, ada mediasi ya, mediumisasi ya. Kita akan menguak lebih dalam lagi mengenai sejarah dari tempat ini. Iya. Oke.
bisa dijelaskan, ini kan dari tadi saya tertarik dari pura-pura ini. Kenapa di setiap pura itu ada nama-namanya? nama? Ya, jadi ini termasuk bangunan pura-pura lamanya disesuai dengan ada nama masing-masing. Ini hampir sama dengan namanya di sana di Gunung Pengsong. Ya. Ini juga bisa kita temukan hal yang sama, bentuk dan rupanya seperti ini. Oh, berarti sama bentuknya sama Ya, yang di Gunung yang di Pengsong. Gunung Pengsong. Oh, begitu. Terus ini juga hampir sama dengan di Lingsar, juga sama seperti ini. Terus Batu Bolong. Terus ini yang Gunung Rinjani, dia seperti apa? Gunung. Ini Gunung Rinjani, dan ini seperti Majapahit. Majapahit yang ada di Gunung Sari. Majapahit yang ada di Gunung Sari itu ya. Oh, berarti dari setiap pura ini bentuk dan Bentuknya. sama Sama, sesuai ya. dengan daerahnya. Makanya juga ada kaitannya dengan seperti tadi, dengan kedatuan di Mambalan maupun di Puyung, gitu ada kaitan. Dibangun ini konon cerita supaya dekat pengontrolan, saling lihat dengan kedatuan di sana. Oh, begitu. Jadi Mambalan begini pemirsa, jadi kalau kita lihat ini model pura-pura yang ada di sini itu tidak jauh beda, persis sama dengan tempat-tempatnya. Jadi kayak di situ ada Batu Bolong. Nah, pura yang ada di Batu Bolong sama kayak gini modelnya. Sama yang seperti ini di Lingsar juga sama seperti modelnya. Berarti ini mewakili beberapa pura di sini. Pura tempat-tempat peribadatan. Oke. Dan satu lagi Pak, saya tertarik dengan sebelah sana itu tempat apa ya? Ya, ini Kayak sebuah sumber air ya. Jadi ini kan air yang dari dalam dia keluarnya ke sini. Ya, ini masuk bangunan lamanya, sumber air ini keluar. Ini dulu seperti kolam di sini, tempat kita mandi apa tuh di sini dulu. Tapi sekarang udah ditimbun, diratakan, direhab, dan airnya ditampung di sebelah sana, ada untuk dibikinkan kotak, dia keluarnya ke dulu mengairi air apa kolam kangkung aja kiri kanan sini. Terus airnya seger ini, jernih sekali. Apakah ada ritual khusus mengenai? Nah, kalau ini apa biasanya kan teman-teman itu untuk ngambil air persucian. Oh iya. Sampai sekarang berarti masih digunakan ya Masih Pak ya? tetap digunakan untuk teman-teman. Kalau yang ini juga tidak pernah kering yang ini? Ini sama, jadi karena air dari sana dia ngalir ke sini. Oh begitu. Berarti ada kaitan. Itu ada salurannya Ya, atau? saluran di bawah ini kan Hmm. dari sana masuk ke sini baru dikeluar ke sana. Oh begitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke coba untuk mediumisasi ya. Ini sih kita panggilin teman-teman tim. Ya, sebelum kita melakukan mediumisasi, kita menanyakan dulu tentang apa yang dirasakan oleh tim kita di sini. Di sini saya ditemani sama Mas Egar sama Mas Riki. Tadi waktu kita di dalam itu di sini pohon-pohonnya bergerak. Ada sambutan lah dari tempat ini. Mungkin lebih jelasnya kita bertanya sama siapa yang lebih dulu nih? Ya. Saya itu dulu. Oke dah. Permisi saya di sini. Oke Mas Riki, bisa dijelaskan tentang apa yang Mas Riki rasakan lah di sini, Mas Riki? Ya, pertama kali masuk memang kalau dari penghuni yang di sini menyambut, bukan malah apa istilahnya tidak mengizinkan, malah mereka menyambut, malah yang di luar yang dominan apa istilahnya tidak suka dengan kedatangan kita Yang di luar ya, Ya, di luar wilayah ini. yang dari luar wilayah ini. Jadi beberapa sosok dominan yang kuat di sini seperti yang diceritakan tadi, sosok kuda, cuman dia seperti kuda sembrani, larinya ke sejenis kuda sembrani. Tidak ada mungkin sesosok kuda yang tinggi besar pada zaman sekarang, karena itu adalah kuda zaman kedatuan pada zaman dulu. Dan ada sesosok yang jadi perhatian saya, sesosok kakek tua yang berpakaian seperti resi, seperti pemangku. Beliau yang duduk di sini karena saya lihat beliau lebih tua keberadaannya ketimbang sosok kuda putih tersebut. Iya. Istilahnya beliaulah yang menjaga area tempat di sekitar sini.
dan saya coba melihat ke dalam. Memang ada beberapa sosok yang menghuni di dalam sana, beberapa sosok naga yang agak berbentuk seperti barong, dan beberapa makhluk-makhluk lainnya di dalam sana. Mereka belum mau keluar, jadi mereka hanya sekedar mengintai-intai lewat belakang. Mas Segar, bagaimana? Jadi ada beberapa makhluk di sini yang pengen sekali langsung berinteraksi dengan kita. Dengan siapa? Dengan siapa? Jadi ini sosok yang tadi, yang sosok kakek tua yang berpakaian seperti Mohon maaf mengganggu. Apa panggilnya bapak sih? Iya, dipanggil nyamannya aja, bapak pemangku. Belajar Resi. Oh, panggil Resi. Berarti kita panggil Resi. Gini, Resi, mohon maaf kita di sini mengganggu malam-malam ke sini. Kita mau menanyakan tentang sejarah yang ada di tempat ini, Resi. Mungkin Resi bisa menceritakan sedikit kepada kita sama pemirsa di luar sana sejarah yang ada di sini, Asal muasal tempat ini gitu. Apa? Air yang mata air itu bukan? Anak ini dia kenapa? masuk ke datuan Puyung. Dia kenapa? Ya, seperti sosok yang saya asuh dulu. Iya. Mas Riki ini, Mas Riki. Berarti ada keterkaitan berarti dengan Nyali Puyung berarti. Iya, karena kalau dalam silsilah memang yang saya pernah temui dari buyut ke buyut, memang beliau dulu dari atas mungkin entah keturunan berapa, namanya pun ada sangkut pautnya, karena kan zaman kedatuan dulu anak agung sempat berdiam di wilayah Puyung, dan saya juga pas datang ke sini seperti disambut, jadi seperti tidak asing istilahnya. Iya. Kayak rumah sendiri ya. Seperti ada ikatan istilahnya. Kalau boleh tahu dulunya di sini namanya apa, Resi? Nama apa? Nama tempat ini dulu apa? Tidak punya nama. Tidak punya Di nama. sini. Terus tempat ini dulu untuk apa dulunya pertamanya di sini? Ini cuma sebagai tempat rumah saja dulu. Rumah ya. Rumahnya siapa? Rumahnya Resi. Terus untuk yang ceritanya yang ada apa tempat tinggalnya anak agung itu bagaimana ceritanya? Ya, memang dititipkan di sini. Oh begitu. Di awalnya rumahnya Resi di sini. Terus anak agung dititipkan di sini gitu. Berapa lama ditinggal di sini? Puluhan tahun di sini. Berapa? Puluhan tahun. Kalau boleh tahu untuk di sini apa namanya? Apa yang dilakukan sama anak agung dulu waktu di sini? Saya berikan pemahaman. Iya. Tentang kitab-kitab, dia kamain dulu seperti apa gitu. Sebagai sosok seorang jajah itu seperti gimana, sosok pemimpin yang sejati itu seperti apa gitu. Iya. Dan memang ceritanya di sini banyak apa tempat menyimpan pusaka dulu di sini. Itu benar? Bukan. Berarti itu hanya sebagian saja yang dibawa di kedatuan sana. Dibawa ke kedatuan ya. Terus kalau boleh tahu pura-pura yang ada di sini itu ada sangkut pautannya dengan pura-pura yang ada di wilayah-wilayahnya masing-masing. Itu dibangunnya waktu setelah
anak agung ada di sini atau sebelum anak agung di sini? Itu setelah anak agung sini. Setelah anak agung di sini terus dibangun pura-pura itu. Itu fungsinya untuk apa itu? Sebagai penghormatan saja. Penghormatan bahwa ada pura di wilayah Lombok ini ya. Sebagai ada kedatuan sini dulu. Bagaimana? Sedikit ada pertanyaan sama Resi? Mungkin sedikit pertanyaan aja untuk masalah gua yang di dalam. Iya. Karena memang ada beberapa pusaka yang sengaja ditinggalkan di dalam sebagai simbol adanya tentang adanya dulu tempat ini, pengaruh di tempat ini. Berhubung saya lihat di sekitar juga ada pura seperti Gunung Pansung dan Lincar dan Batu Bolong. Jadi sekilas saya lihat flashback kejadiannya itu seperti tempat pertemuan, jadi seperti tempat mengatur strategi. Anak agung pun kesini menemui pemilik tempat ini untuk mencari wejangan dan tempat sarana berkumpulnya kedatuan yang pernah dia taklukkan dan raja-raja yang istilahnya berada di bloknya dia gitu. Iya. Jadi bisa dibilang sebagai tempat rahasia juga sebenarnya zaman dulu. Karena musuh jarang mendeteksi tempat ini karena posisinya dalam sebenarnya di sini. Dulunya ya. Ya, dia adalah dia sejenis hutan belantara kalau saya lihat. Mungkin ada yang Resi mau sampaikan mungkin? Nah itu saja. Saya cuma nyambut aja. Oh, cuma menyambut saja. Oke, terima kasih, kita disambut dengan baik di sini dan kita tidak mengganggu di sini. Mohon maaf. Bagaimana? Kita lanjutkan untuk yang ini. Mungkin Mas Giri ada ditanyakan, Mas Giri? Itu saja ya. Oke, terima kasih Resi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, seperti itu tadi ya, seperti saya jelaskan. Ya. Memang kita disambut itu karena yang lebih dominan mengganggu yang di luar. Karena mereka itu seperti kedatangan tamu, kedatangan kerabat. Jadi mereka menyambut. Walaupun mungkin dalam perbedaan kita masalah agama, di sini kan tempat ibadah orang Hindu. Walaupun kita sejatinya sekarang Islam, tapi kita tidak tahu pada zaman dahulu sejarah kakek buyut kita itu belum memeluk agama Islam. Iya. Jadi masih ada ketersangkutan dengan tokoh-tokoh agamanya orang-orang Hindu. Ya, Mas Segar, bisa dijelaskan apa yang Mas Segar rasakan tadi? Ya awalnya kan coba berkomunikasi dengan penunggu yang di sini itu tadi seperti sosok Resi yang tadi ya. Memang saya sengaja membuka diri ya untuk berkomunikasi untuk mengizinkan beliau itu masuk ke dalam tubuh ini ya, tapi karena mohon maaf seperti perbedaan keyakinan ya, saat masuk itu ini seluruh badan ini panas seperti tabrakan antara energi itu. Ini lebih ke dominan panas ya tadi pas masuk itu saja sih ya bro. Mas Irwan, apa yang Mas Irwan rasakan tadi? Tadi sudah menjelaskan yang masuk itu seperti apa namanya, sosok terang. Nah masuknya hampir 100% ya, saya nggak bisa kontrol diri juga. Hanya untuk yang apa namanya jadi jatuh tadi karena masuk 100% itu nggak ada rasa apa-apa sih jadinya ya. Seperti itu. Nah itu adalah yang istilahnya pemberontak lah di sini yang ingin menguasai di dalam. Tadi saya lihat tangannya luka ya Mas ya? Iya betul. Ya. Oke. Karena terpul ya maksudnya ya, nggak terasa ya luka. Warna kerah itu warna apa? Kayak coklat kayak hitam teman ya, dominan hitam. Berarti memang energinya besar. Ya emang energinya besar. Ya, Oke. tapi jadi negatif sekali. Sebelum kita close ya, sebelum kita pulang, ya, kita berbincang-bincang dulu nih sama Pak Ahmad di sini dan ada Mas Riki sama Mas Miri. Ini Mas Riki ada yang ditanyakan sama Pak Ahmad.
Pak Ahmad selaku penunggu di sini. Ya, kalau saya flashback nih Pak ya, kelihatannya banyak orang yang antara izin sama tidak izinnya masuk ke sini tuh niatannya ingin mohon maaf menarik pusaka seperti bertapa dan ritual-ritual lainnya. Itu pun di luar teman-teman yang agama Hindu, malahan lebih ke agama Muslim dan ingin istilahnya menjarah. Karena kalau ziarah bukan tempatnya, karena ini adalah tempat ibadah orang Hindu. Pernah ada orang yang ini sekiranya yang izin di Pak Ahmad. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, jadi untuk yang ceritanya untuk menarik pusaka itu memang banyak tanpa pengetahuan ya, ataupun izin, karena tertarik dengan beberapa hal peninggalan dan menurut cerita, dari cerita ke cerita banyak orang tertarik jadinya. Sementara secara visual kita tidak pernah melihat benda-benda tersebut. Mungkin yang tertarik hanya mungkin dengar cerita dan mungkin sudah pernah ada yang menyaksikan banyak sekali pusaka di sini ya, sejenis keris dan batu-batu permata juga banyak katanya ceritanya di sini. Cuman jarang yang berhasil. Jarang yang berhasil karena di dalam sana di dalam gua penunggunya itu lebih besar lagi, lebih yang kayak barong matanya mencolot seperti itu, banyak orang yang tidak tahan. Yang dibilang tadi kan mereka mau coba masuk tapi tidak bisa. Tidak bisa karena kasta mereka beda dengan yang di dalam. Di sana udah resi, yang di sini mungkin bawah-bawahannya resi yang jauh sekali. Jadi di sana nggak bisa dia. Sama halnya seperti orang-orang yang ingin menarik pusaka di sini Pak Ahmad. Kalau saya perhatikan, bukan tidak bisa, sebenarnya bisa. Tapi terkadang ketika mau melewati masuk dalam lingkup gerbang pura ini, ilmu mereka tuh kayak ketinggalan. Seperti itu, hodam-hodam yang mereka bawa pun kayak ketinggalan. Kayak tidak mampu untuk ikut masuk ke dalam. Disaring sama dinding itu ya? Ya, seperti disaring. Jadi dia hanya bawa diri kosong, lompong, bawa diri kosong. Apalagi dengan adanya penampakan nanti setelah ritualnya, pasti sesosok penunggu seperti barang tadi akan keluar. Mungkin itu yang membuat mereka tidak berhasil, karena mentalnya tidak ini. Jadi seperti awal tadi yang saya ceritakan itu, barang siapa yang mau berbuat jahat atau yang tidak sesuai dengan niatnya jelek lah, tidak bisa kembali, tidak bisa keluar dari tempat ini. Mungkin cocok dengan apa yang dikatakan sama Riki tadi, lihat tadi dengan supranaturalnya sama seperti itu jadi. Istilahnya kayak orang disempoter. Ya, jadi padahal areal pura kecil, bisa dibilang kecil beberapa area, tapi tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Oke, ada lagi ditanyakan sama Pak Ahmadnya? Mungkin Mas Giri? Itu aja. Oke. Sampai di sini dulu ya, kita menemani kalian. Dan sebelum kita pamit, kita melihat lukisan dari Gilang ya, yang tadi ya kita ulang lagi ya, tadi sempat kita lihat di sana. Mungkin Gilang bisa menjelaskan ya, ini gambar apa, dan ini ada tiga gambar di sini. Ini apa nih? Kuda putih. Kuda putih yang tadi di situ ya. Terus yang ini resi. Oh, resi yang tua. Nah, yang ini yang paling dalam. Oh, yang penjaga gua itu gua. Oh ya. Cuman mungkin tidak bisa gambar full karena tubuhnya memang besar. Ya. Ini kan cuman sketsa, hanya tampak dari depan saja. Bisa melihat seperti inilah yang tadi kita ketemukan di dalam itu gitu. Oke, terima kasih Mas Gilang. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana, jangan sampai lewatkan jejak misteri Arila Production dengan cara gimana? Jangan lupa subscribe. Like, comment, dan share. Ya, terima kasih. Sampai di sini dulu untuk menemani malam Jumat kalian tentunya. Dan tunggu episode selanjutnya, kita akan ke tempat-tempat yang lebih ekstrim dan lebih menarik dari ini. Oke, terima kasih Pak Ahmad sudah sama-sama. Semoga bermanfaat ya untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om?